Apa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini saya lagi ngobrol santai ya dengan salah satu sejarawan di Bojonegoro. Ini namanya tuh ada dua, ini saya bingung ini. Ada Mas John, ada Mbah Ngastio. Dijelaskan dulu pripun niku maksudnya, Mas. Ya, terima kasih. Sedikit perkenalan dari saya. Mungkin beberapa teman ada yang manggil panggilan saya Ngas ataupun nama asli saya, tapi manggil apapun saya akan terima dan pasti akan menoleh. Seandainya dipanggil teman-teman di jalan, saya pasti noleh. Nah, terkait nama saya itu ada dua memang. Berapa nih? Itu nama sosial media saya itu Ngastio Kertonegoro. Mas Ngastio Kertonegoro. Mbah mungkin ya, Mbah ya, patut ya. Mbah Ngastio Kertonegoro. Oke. Ya. Nah, mungkin ada pertanyaan terkait nama. Betul. Ya, artinya apa? Ini menarik karena nama ini tidak serta-merta ini ya saya pakai nama ataupun apa. Ini nama ini sebetulnya ada kepanjangannya. Barangkali teman-teman yang nonton ini tahu, boleh ditulis di komen. Wah, menarik. Menarik ini. Jadi ada tantangan dari Iya, jadi langsung ditulis di komentar. Mbah Ngastio Kertonegoro. Nanti saya akan jawab yang benar yang mana, yang salah yang mana, yang kurang yang mana. Wah, alhamdulillah luar biasa. Tapi bocorannya itu ada hubungannya dengan stasiun. Betul sekali, sesuai dengan hubungannya. Iya, kalau John, kok panggil John itu memang nama asli? Iya, nama saya itu John karena mungkin ini unik ya karena saya orang Jawa tapi namanya kok John. Jadi ini terkait dengan bulan kelahiran saya, Juni. Jadi orang dulu itu gampang-gampangan gitu. Lahir di bulan Juni tak kasih nama John. Gitu. Lengkapnya John apa? Joni Susanto. Joni Susanto. Tapi nanti lebih enaknya, lebih akrabnya saya manggilnya Mbah Ngas mawon ya. Siap. Lebih enak nanti. Gini Mbah Ngas, ini mumpung ini kan bulan Oktober ya. Ini bertepatan dengan hari jadi Bojonegoro yang ke-347. Betul. Nah, yang buat kita penasaran dan mungkin saya juga penasaran Mbah Ngas. Iya. Kok bisa Bojonegoro itu sudah berumur 347 padahal Indonesia baru merdeka tahun 45? Itu dihitung dari mana, Mbak? Iya. Jadi terkait dengan hari jadi Bojonegoro barangkali teman-teman banyak yang bertanya-tanya, kok udah tua ternyata kota kita atau Kabupaten Bojonegoro ini yaitu 347 tahun. Lalu sejak kapan kabupaten ini berdiri? Nah, ini kan pertanyaan gitu. Jadi bisa kita hitung mundur di mana jika saat ini kita merayakan hari jadi yang ke-347 itu kurang lebih berdirinya Kabupaten Bojonegoro itu dimulai tahun 1677. Tandanya apa yang membuat kita dikatakan berdiri? Nah, iya. Jadi gimana? Ini menarik karena beberapa praktisi sejarah ataupun sejarawan itu memiliki pendapat-pendapat yang masih menjadi pro dan kontra terkait hari jadi ini. Gitu. Ya, ada pro kontra. Oke. Karena apa? Di saat penentuan hari jadi ini, itu hari jadi Bojonegoro ini kan ditetapkan pada tanggal 20 Oktober 1677. Jadi hari jadinya kurang 2 hari lagi mungkin ya. Jadi kita syuting tanggal 18 ya, kurang 2 hari lah. Nah, jadi 20 Juni di tahun 1677, 347 tahun yang lalu, itu saat itu kerajaan belum kabupaten kayak gini, jadi kerajaan Mataram kala itu. Nah, itu membagi wilayah. Jadi wilayah di Jawa ini dibagi menjadi beberapa wilayah. Betul. Jadi ada wilayah Kasuhunan kala itu. Kasuhunan. Iya. Jadi terus? itu yang berpusat di dalam di Mataramnya. Lalu yang di luar daripada
keraton itu menjadi semacam Monconegoro Wetan. Monconegoro Wetan. Berarti ada Monconegoro Kulon dong, Pak? Betul sekali. Oh gitu. Oh ada gitu. Monconegoro Wetan, ada Monconegoro Kulon, ada Brang Wetan dan sebagainya. Kita termasuk yang Monconegoro Wetan. Oh gitu. Nah, dan wilayah Monconegoro Wetan sendiri sesuai dengan ketetapan itu tidak hanya Bojonegoro. Tidak hanya Bojonegoro karena apa? Wilayah Monconegoro Wetan itu mulai dari Madiun, Bojonegoro, Blora sampai Purwodadi itu menjadi bagian daripada Monconegoro Wetan. Batasnya tadi mana, Lamongan ya? Madiun. Oh Madiun ya? Ya. Oh start itu ya? Nah, jadi istilahnya itu yang menjadi dasar daripada penetapan hari jadi Bojonegoro. Itu tadi tahun berapa? 16 berapa tadi? Tahun berapa tadi? 1677. 77. Itu ya. Itu berarti dari Mataram itu terus kita ditetapkan sebagai Monconegoro Wetan tadi ya? Betul. Itu yang dipakai oleh Bojonegoro sebagai apa namanya hari jadi Bojonegoro. Loh berarti sama dong dengan kabupaten lainnya? Terkait dengan apakah sama? Tentu kabupaten-kabupaten yang lain memiliki dasar yang berbeda sehingga untuk hari jadinya mungkin berbeda. Lebih seperti itu, Pak. Seharusnya sama ya. Seharusnya kalau pakai dasar yang sama dipakai Bojonegoro. Betul sekali. Seharusnya sama. Yang pasti minimal memiliki dasar lah. Ya betul. Loh, tapi gini Mbak Angkas. Tapi kan tahun itu kan mungkin belum nama Bojonegoro betul? Belum. Belum. Jadi nah, gimana itu? Tadi saya sudah sampaikan bahwasanya nama daripada beberapa daerah ini menjadi satu yaitu Monconegoro Wetan. Walaupun secara spesifik udah ada Blora, Madiun dan sebagainya udah ada. Sudah ada nama-nama itu. Akan tetapi Bojonegoro ini belum Bojonegoro. Belum Bojonegoro. Waktu namanya apa, Pak? Mbak? Kala itu masuk di daerah Jipang. Jadi Jipang itu pasca sebelum Mataram ada itu muncul Jipang, Kadipaten Jipang yang meliputi Bojonegoro sama Blora. Betul. Nah, pasca Jipang kadipatennya bisa dikatakan meredup, akan tetapi daerah Jipang ini tetap ada. Karena setahu saya Jipang bukannya pertama kali di daerah Blora ya? Iya, jadi Jipang sendiri secara ibu kota itu berpindah beberapa kali. Ada gitu. Jipang ing Panolan, Jipang ing Padangan, Jipang ing Borno. Gitu. Beberapa kali. Nah, dari Jipang inilah di masa Mataram di tahun 1677 ketika terjadi pemberontakan Trunojoyo itu kurang lebih bertepatan. Iya. Nah, disitulah pembagian wilayah Mataram ini dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, kita yang di Bojonegoro ini masuk wilayah Monconegoro Wetan. Tadi itu ya, Monconegoro Wetan tadi itu. Dan diangkatlah istilahnya adipati atau bupati kala itu Mas Tumapel. Jadi teman-teman kalau nggak asing dengan nama Mas Tumapel itu sekarang menjadi nama jalan di depan pendopo. Iya betul terkenal banget. Itu bupati adipati ya dulu ya? Iya, adipati pertama di Bojonegoro atau di Monconegoro Wetan gitu. Monconegoro Wetan itu ya. Nah, setelah Jipang itu waktu kan tadi pindah-pindah ya, Jipang Padangan, Jipang Borno dan sebagainya. Waktu itu secara luas geografis Bojonegoro sudah sama dengan sekarang atau beda Pak dengan yang dulu? Secara geografis, kalau geografis ini terkait dengan wilayah Pak. Betul. Jadi pembagian wilayah seperti yang kita lihat saat ini administrasinya beberapa kecamatan sekarang itu baru ditentukan di masa Raffles. Masa Raffles tahun berapa itu Pak? Tahun 1818. Sebelum perang Diponegoro ya? Iya, jadi 200 tahun setelah Bojonegoro ini ditentukan menjadi kadipaten itu. Jadi baru di masa Raffles itulah
secara administratif wilayah itu dibagi-bagi. Ada peta, ada perbatasannya dan sebagainya. Oh, udah dulu sebelumnya gimana Pak berarti? Asal udah start sini, bagaimana Solo apa gitu mana ya? Iya, jadi dulu itu berimajinasi deh saya. Menarik memang. Menariknya itu gini. Apa hancer-hancernya? Hancer-hancernya apa? Betul. Wilayah ini. Ya seperti itulah. Jadi misalkan batas wilayah daripada Monconegoro Wetan itu Brangkidul itu Gunung Pandan. Oh, gitu. Iya. Sebelah lor Gunung Kendeng Lor. Gunung Kendeng Lor. Kayak gitu. Jadi tidak secara seperti saat ini kan peta luas ya. Wilayah sekian dan sekian. Seperti itu Pak. Baru di masa Raffles itu baru kemudian diperjelas. Nah, ada patok-patok itu ya mungkin betul sekali, dan di 1850-an itu baru dilakukan pemetaan itu wilayah-wilayah. Tapi zaman Rafflesia itu sudah pakai nama Bojonegoro atau belum? Nah, terkait nama Bojonegoro, mungkin saya sedikit mengulang ini Pak ya. Iya, nggak apa-apa. Sedikit mengulang. Jadi ketika penetapan itu kita masih Monconegoro Wetan. Masih Monconegoro Wetan. Zaman Raffles, oke. Itu tahun 1677. 677 oke ya tadi, oke. Sedangkan nama Bojonegoro sendiri itu baru dijadikan nama kabupaten di tahun 1828. Itu masa-masa Pradiponegoro ya? Iya, kurang lebihnya karena Diponegoro, Pradiponegoro, Java Orlok itu tahun 1825 sampai 1830. Betul. Nah, di tengah-tengah itulah ya 1828 itulah penetapan nama Bojonegoro kabupaten kita saat ini baru. Nah, berarti sebelum Bojonegoro itu kan saya dengar ada namanya Raja Besi, betul Pak? Betul sekali. Nah itu gimana itu? Wah. Kan tadi kan ada Jipang ini. Iya. Nah setelah Jipang itu, berarti jadi saya flashback juga ini sebelum penamaan nama Bojonegoro ada semacam proses panjang untuk mencapai itu. Di mana di tahun 1800 awal atau sekitar di masa Raffles 1818 itu di Bojonegoro terdiri dari 3 kadipaten. Oh, kadipaten. Bojonegoro 3 kadipaten. Ya, apa aja Pak? Sekali. Jadi Padangan, Burno, sama Mojoranu. Mojoranu atau Arjab Kesi itu ya? Mojoranu. Namanya Mojoranu. Oke. Nah, karena wilayah Bojonegoro yang bisa dikatakan luas ya luas, kecil juga kecil, tapi pemerintah kolonial kala itu menganggap kurang efektif jika dalam wilayah ini terdiri dari 3 kadipaten. Pengennya disatukan. Di merger, gitu, Pak. Di merger. Istilah sekarang di merger. Ya. Nah, jadi di masa Adipati Sumonegoro ya di era Raffles itulah mulai ada semacam isu ataupun kelak ini di merger rencana 3 kadipaten tadi ya? 3 kadipaten ini di merger menjadi satu kayak gitu. Akan tetapi kapan hal itu akan dilakukan kan seperti itu. Jadi merger ini efektif akan dilakukan itu ketika purna daripada para adipati yang lama. Oh, ya, biar tidak menyakiti hatinya mungkin gitu ya? Betul sekali. Karena apa? Karena secara Oke. Menarik nih. budaya kita, bangsa kita itu kan nanti adipati akan menurunkan kekuasaannya ke anaknya. Terus selanjutnya dan sebagainya. Agar tidak tersakiti di era itulah cukup bupati ini kemudian jadi satu. Iya, nanti kalau udah purna akan diganti PJ kan istilahnya. Iya. Sampai yang 2 ini gitu. Istilahnya gitu. Dan untuk istilahnya gini, waktu itu untuk mempersiapkan merger daripada 3 kadipaten ini, maka dibentuk kabupaten baru.
yang akan menjadi istilahnya kadipaten pengganti 3 kadipaten yang dari satu tadi ya? Ya, namanya Rajekusi tadi itu. Oh gitu. Loh berarti dulu di 3 kadipaten itu juga ada adipatinya masing-masing ya? Betul sekali. Oh gitu lah. Itu terlacak nggak Pak sampai sekarang Adipati Murno siapa? Itu terlacak nggak sampai sekarang? Untuk Adipati Mojoranu ini karena itu jadi jabat Sosrodiningrat, Raden Tumenggung Sosrodiningrat, yaitu daripada Bapak Sosrodinogo. Oh nanti Sosrodinogo saya pengen ada penjelasan khusus Pak. Oh gitu ya. Jadi di antara ketiga kadipaten ini dan salah satunya nanti yang akan menjadi cikal bakal nama Bojonegoro atau suatu perlawanan terhadap Belanda ini adalah adipati ini tadi. Oh, sebentar. Berarti yang 3 kadipaten tadi dijadikan satu dengan nama Rajekusi. Pusatnya di Mojoranu, betul? Secara pasti belum teridentifikasi, tapi secara gambaran itu bisa mungkin antara Mojoranu sama Ngompak Dalem. Oh, antara itu ya? Ya, karena itu ya. Itu. Betul. Nah, itu zaman Raffles tadi ya? Iya, jadi di tahun 1820-an itu mulai istilahnya dibentuk kadipaten baru untuk mempersiapkan merger ini. Nah, sedangkan merger ini akhirnya bisa dikatakan apa ya Mas ya? Gagal terrealisasi atau banyak ditolak ataupun apa? Banyak ditolak. Karena Kadipaten Padangan setuju. Bono setuju. Mojoranu yang tidak setuju. Loh, kok malah kebalik ya? Iya, jadi Mojoranu itu tidak setuju. Jadi Raden Tumenggung Sosrodiningrat kala itu ketika diminta untuk datang di Padangan untuk menandatangani klausul lah ya. Klausul, oke, perjanjian gitu lah ya. Dia tidak mau hadir dengan berbagai alasan sakit, alasan ada kepentingan dan sebagainya. Dia nggak bisa hadir. Itu zaman Sosrodiningrat tadi? Iya, Sosrodiningrat yang kurang lebih dia menjabat di 1823-an. Oh, oke. Tapi tetap akhirnya terwujud, Pak? Tidak terwujud. Tapi nama Rajekusi sudah ada kan? Iya, jadi itu gimana itu? Rajekusi sebagai kadipaten tandingan, selain untuk mempersiapkan dan tandingan itulah menjadi lucu dan konyol karena kadipaten ini berlokasi di sebelah utaranya Mojoranu yang tadi saya bilang antara Mojoranu sama Ngompak. Bersebelahan? Iya, padahal posisi pasar Mojoranu itu pusatnya Kadipaten Mojoranu kan jejer lucu kan istilahnya. Berarti Belanda waktu itu Belanda ya berarti ya? Iya, karena 1800 ke atas ini kan udah kerajaan Belanda yang menguasai. Nah, berarti dia bikin Kadipaten Tandingan. Kadipaten Tandingan dan bersebelahan. Iya. Wih. Jadi nggak hanya secara wilayahnya saja, tapi objek-objek itu dibangun di perbatasan. Istilahnya apa Pak? Perang apa ya istilahnya? Ini adu domba? Enggak, istilahnya manas-manasi. Iya, memang dari dulu Belanda kan strateginya kan adu domba kan. Itu kan adu domba juga manas-manasin itu kan. Dia adu domba antar ini ya, antar pribumi. Jadi Belanda itu membangun semacam benteng juga atau enggak benteng, mungkin penjara Pak. Penjara tepat di perbatasan antara Mojoranu sama Ngompak. Apa yang sekarang masih itu ya? Mungkin saat ini masih ada sisa-sisa puing, tapi sepertinya udah nggak tersisa. Tapi kalau era 80-90 masih ada berupa bangunan. Gitu. Nah ini menjadi menarik karena dengan adanya bangunan ini, dengan adanya Rajekusi yang jejer Mojoranu ini sering terjadi konfrontasi, gesekan, gitu. Yang satu didukung oleh Belanda, satunya itu siapa dukung berarti ini? Satunya lagi ini istilahnya gini, kenapa ini menjadi mungkin
tanda tanya buat kita semua. Apa yang melatari belakangi Sosrodiningrat tidak mau tunduk sama Belanda? Nah, ini menarik. Iya. Berarti pertama kali malah justru Sosrodiningratnya ya? Iya, Sosrodiningrat ini yang pertama kali menentang. Iya, bapaknya Sosrodilogo menolak. Oh mungkin, gitu. Pak, ya. Mungkin. Mungkin ya. Mungkin saja Sosrodiningrat ini lebih tunduk dan patuh kepada Sultan. Jadi bukan kepada Belanda. Ya, ini versi Gatot Matutnya. Barangkali teman-teman punya pendapat. Silakan. Ini versi Gatot Matutnya kira-kira mungkin seperti itu ya. Lebih tunduk kepada Sultan daripada Belanda. Oke. Akhirnya ada peristiwa di mana ini juga ditulis di buku sejarah Bojonegoro. Itu ketika di Mojorano sedang melakukan perayaan pawai. Ini yang Mojorano ya yang Sosrodiningrat ya berarti. Yang Sosrodiningrat. Oke, sedang pawai. Ini tanda kutip ya. Sosrodiningrat tidak di lokasi. Gitu. Karena Sosrodiningrat ini sepuh dan tua, itu lebih banyak tinggal di daerah perbatasan Nganjuk. Kalau sekarang hingga meninggal dan akhirnya dikubur di Ngluyu. Jadi menghabiskan masa tuanya di situ. Nah, ketika terjadi perayaan dan karnaval ini, Raden Bagus itu adik daripada Sosrodilogo. Itu ditangkap sama pemerintah kolonial. Yang ditangkap adiknya ya? Adiknya. Karena dianggap melecehkan ataupun istilahnya berhasil provokatif terhadap Belanda, meremehkan itu tidak patuh pada Belanda lah begitu ya. Betul sekali, kurang lebih seperti itu. Ditangkaplah si adiknya Sosrodilogo atau anaknya Sosrodiningrat tadi. Betul sekali. Jadi anak keduanya. Nah, ditangkaplah Raden Bagus ini dan dipenjara di itu yang perbatasan Pandalam ya. Itulah yang menjadi pemicu geger Rajekusi kalau orang umum menyebut geger Rajekusi. Nah, ini mulai melangkah ke Sosrodilogo ya. Betul sekali. Nah, geger Rajekusi pemicunya berarti adalah ditangkapnya Raden Bagus tadi itu. Salah satunya. Iya, salah satunya. Akan tetapi kan seperti api dalam sekam. Ketika Sosrodiningrat ataupun Mojorano nggak mau di ini kan juga menjadi ini berarti sudah lama kan ya, bom waktu betul sekali. Sudah lama, cuma pemicunya harus ada pemicunya nih. Pemicunya itu tadi itu ditangkaplah itu, terus kemudian Sosrodilogo mengobarkan geger Rajekusi. Betul sekali. Dan di sisi lain di Jawa Tengah ataupun tepatnya di Yogyakarta itu pecah perang Diponegoro bukan berbarengan sih Pak, lebih duluan Diponegoro ya. Iya, jadi kan istilahnya gini, apalagi Sosrodilogo ini masih ada hubungan kekeluargaan dengan Diponegoro. Oh gitu. Iya, jadi saudara udah perang sama Belanda, sekarang aku disenggol mana gitu. Wah. Berarti dia dibantu oleh Diponegoro juga ya? Iya, jadi di beberapa catatan literasi itu dituliskan bahwasanya ketika Raden Bagus ditangkap, Sosrodilogo segera meminta bantuan kepada Pangeran Diponegoro kala itu untuk membebaskan atau melepaskan Raden. Maka dikirimlah kurang lebih sekitar 40 atau 60 pasukan berkuda untuk membebaskan. Oh, bebas nggak akhirnya itu Pak? Tanya. Di awal gagal ketika tapi ketika ada bantuan inilah berhasil dan tidak hanya membebaskan Raden Bagus, akan tetapi tahanan atau tawanan lainnya itu juga ikut dibebaskan. Nah, mengakibatkan apa? Kekacauan. Oh, benar. Seperti hanya Robin Hood, Pak ya. Jadi yang ditahan, yang di penjara itu kan para begal, rampok dan sebagainya kala itu.
tak bebaskan, mereka akan berbalas budi. Nah, akhirnya ikut dalam kelompok sosro di logo tadi itu. Oh. Dan ini menjadi serius itu sosro di logo tidak hanya membebaskan adiknya saja, tapi dia juga menguasai wilayah Bojonegoro. Oh, berarti dikalahkan tadi yang Kadipaten Rajokosi tandingan tadi ya? Betul sekali. Dikalahkan oleh dia sama Sosro di logo sehingga Adipati kala itu yang menjabat Raden Tumenggung Joyonegoro itu harus melarikan diri. Kemana? Tidak diketahui kemana pelariannya, akan tetapi dia mengungsi. Mengungsi ya? Karena kadipaten ini udah dibakar, udah istilahnya dihancurkan lah ya, dihancurkan lah, dihancurkan. Bahkan di beberapa tulisan juga mencatat bahwasanya Sosro Dinogo ini tidak hanya menguasai kota Bojonegoro, akan tetapi sudah sampai di perbatasan Tuban, di Tuban, di Lasem dan sebagainya. Dan ini menarik. Karena apa? Dari awal hanya membebaskan sang adik, tapi menjadi pecah seperti itu. Dan ini menjadi serius, Pak. Gimana? Seriusnya apa? Kala itu Belanda sampai harus mendatangkan bantuan tentara dari Surabaya dan Semarang. Untuk menggeruduk Sosro Dinogo di Bojonegoro. Iya, untuk memadamkan itu. Karena di sisi lain Hindia Belanda itu konsentrasi pada perang Diponegoro, tapi di Bojonegoro pecah perlawanan Sosro Dinogo. Iya. Nah, akhirnya Belanda kala itu menerjunkan salah satu perwiranya yang sangat terkenal, Gressingham namanya. Orang Belanda. Dengan tentara dari Semarang, Surabaya baru bisa memadamkan Sosro Dinogo. Akan tetapi rentang waktu Sosro Dinogo menguasai Bojonegoro ini hampir 1 tahun, Pak. Hampir 1 tahun. Bukan hampir ya, mungkin peralihan dari 1827 ke 1828. Iya, kurang lebih setahun lah ya. Mungkin. Dan Sosro Dinogo sendiri sampai mengangkat dirinya menjadi bupati. Gitu. Ini menarik. Makanya teman-teman kalau baca Wikipedia, misalkan daftar Bupati Bojonegoro, pasti akan mendapati di tahun 1827 sampai 1828 itu yang Sosro Dinogo menjadi Bupati Raden Tumenggung Sosro Dinogo. Gitu. Oke. Dan itu gimana? Namanya masih Rajekusi, Pak. Ini namanya masih Rajekusi. Berarti dia menguasai, terus namanya malah Rajekusi. Masih Rajekusi. Hingga akhirnya setelah dipimpin oleh tadi Gressingham bisa memadamkan Sosro Dinogo, perubahan nama ini dilakukan. Benar. Nah, Sosro Dinogo kemana itu? Sosro Dinogo ini juga masih menjadi kontroversi dan juga pro dan kontra di antara para sejarawan. Apakah Sosro Dinogo ini tertangkap dan mati? Apakah Sosro Dinogo ini melarikan diri atau ada semacam tertangkap dan diampuni? Ini masih menjadi pro dan kontra. Tidak ada catatan itu ya? Tidak ada catatan. Makamnya juga tidak ada? Untuk makamnya itu jika teman-teman mau mengunjungi makam daripada Sosro Dinogo, salah satu bupati Bojonegoro, okay. Ini Sosro Dinogo, ini berada di Kota Gede. Kota Gede Yogyakarta. Malah di sana? Iya. Jadi makamnya di makam desa, Pak, bukan makam khusus Ningrat enggak, tapi makam desa itu, tapi di Kota Gede. Oh gitu. Iya. Nah itu berarti memang menarik ya, berarti tadi ya kontroversi ya, apakah dia memang melarikan diri kemudian ke sana, atau diampuni dia terus hidup di sana atau gimana kan? Semacam itu, kurang lebihnya seperti itu.
Oh gitu. Tapi yang jelas kalau dari cerita itu dia tidak tertangkap, dia tidak terbunuh dalam peperangan itu. Kurang lebih seperti itu. Oh ya menarik ini, menarik. Ngopi dulu, Bang As. Aku Oke. dulu kopi ya. Sambil Ya nih, ngerondo royal. Rondo Royal dulu. Ini kalau bicara sejarah emang panjang sebenarnya, kalau diturutin semalaman pun nggak akan selesai ya. Cuma nanti kita lain waktu kita bahas lebih detail lagi, Pak. Betul lagi. Ini kita udah berapa menit ya sessionnya ini? Paling 30 menit lah sekarang. Padahal masih panjang. Panjang saya yakin. Jadi kan saya masih membahas zamannya, ini kan belum peralihan. Masih dirasa sih. Iya, apa sih? Belum ke peralihan ke Bojonegoro, belum ke di dalam masa kemerdekaan. Wow, panjang, Pak. Ini panjang sekali. Makanya ini sambil santai lah. Nanti kalau cukup perlu dua session nanti. Oke. Nah, berarti ada tadi setelah kalah. Nah, tadi gimana peralihan ke Bojonegoro tadi ya? Nah, gimana itu? Dan Adipati yang sebelumnya menjabat, Raden Tumenggung Joyo Yang kabur tadi itu? Ya. Diangkat kembali sama pemerintah Belanda. Oh gitu. Enggak. Jadi Joyonegoro yang sempat melarikan diri diangkat kembali menjadi Bupati Bojonegoro. Bojonegoro. Sudah berganti Bojonegoro? Belum. Oh belum. Oke. Ini hanya memudahkan teman-teman ya. Oke. Jadi namanya masih Rajek Wesi. Oke. Jadi menjadi Adipati Rajek Wesi. Adipati Rajek Wesi kembali. Oke. Nah, di saat diangkat kembali itulah ada inisiasi, karena ini juga bagian daripada budaya Jawa, budaya kita. Ketika kota ataupun kadipaten ataupun apa namanya, jika pernah dikalahkan, pamali untuk ditempati. Oh gitu ya? Enggak. Oh Jadi- gitu. jadi, oke. Susah move on, Pak. Susah move on zaman sekarang, oke. Kalau sekarang susah Oke. move on. Jadi kalau sama sang mantan susah move on, Ya. dulu juga gitu. Ini Nah, mantan wilayah. Mantan wilayah. jadi pamali untuk ditempati. Nah, sebelum itu, Nah. agar tidak terulang kembali pemberontakan, ini ketika diangkat kembali menjadi bupati, Joyonegoro ini meminta pada pemerintah kolonial kala itu dibangunlah sebuah benteng. Jadi gitu kronologinya. Iya. Nah, ketika dia ajukan kepada residen Rembang kala itu, jadi residen Rembang itu Desalis namanya, itu untuk membuat benteng dianggap suatu yang konyol. Karena apa? Karena Bojonegoro ini tidak memiliki potensi apa-apa. Waktu itu. Iya. Jadi untuk apa dibangun benteng kan gitu. Betul. Kecuali ada sesuatu hal yang besar. Nah, akhirnya untuk pembuatan benteng ini ditolak sama pemerintah Belanda. Dan mungkin teman-teman kalau melihat kronologisnya, selanjutnya pembangunan benteng ini dipindahkan ke Ngawi. Benteng Pendem. Betul sekali. Itu yang menjadi pandempek ya. Benteng itulah sebetulnya di awal Diajukan untuk di sini. ya suka di sini tapi ditolak. Karena mungkin kurang strategis dan sebagainya tadi Belanda ya. mengusulkan untuk dipindah kotanya saja. Jadi yang tadinya Daerah Jejer sama Panggalam, Mas Barano dan Mojorano sebagainya tadi, nggih. dipindah saja. Dipindah ke kota saat ini. Yang sekarang jadi kota Bojonegoro ini ya? Betul sekali. Oh, oke. Selain pemindahan kota, Raden Tumenggung Joyonegoro, bupati kala itu, juga mengusulkan pergantian nama. Ya alasannya tadi lah ya, alasannya udah pernah kalah itu pamali, dipakai terus, ya kan? Ganti sekalian namanya, oke. Nah, akhirnya diusulkan kepada pemerintah Hindia Belanda 2 nama untuk mengganti nama Rajek Wesi. Nama yang pernah kalah itu ya. Satu namanya
Maaf. Nggak apa-apa. Racek Winangun. Rajek Wesi Winangun apa Rajek Winangun? Winangun. Rajek Winangun. Oke. Yang kedua Bojonegoro. Bojonegoro. Ya, Oke. jadi kalau teman-teman Nah. mengucapkan Bojonegoro itu kalau sekarang kan Bojonegoro kan. Nah, ya benar apa? Bojo. 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 Oh, bukan bojo ya, bojo. Iya, jadi Oh. secara tulisan itu BOJA Bojonegoro. negara kan gitu. Ya. Bojonegoro kan. Bojonegoro. Bukan Bojonegoro karena kalau dipakai O kalau Ya. sekarang kan nah, jadi Betul. Bojonegoro. Oke, 14 lagi. Itu usulan itu dari siapa tadi? Dari Adipati yang kalau itu Joyon menjabat Dinira tadi ya? Raden Tumenggung Joyonegoro. Joyonegoro. Itu diajukan oleh bupati itu ke Presiden Belanda. Iya. Jadi Oh, presiden dikasih dua atau- pilihan. Ya, Oh, gitu. ada. Gini, Pak. Wilayah Bojonegoro Nah. atau Rasbosi itu kan di bawah karisidenan kalau sekarang itu Rembang. Itu Rembang dulu Itu malah. Rembang. Jadi untuk pengajuan perubahan nama diajukan ke Rembang. Nanti Rembang diusulkan lagi kepada Gubernur Jenderal Di Jakarta. di Bogor. Oh, di Bogor. Di Bogor. Oh, di Bogor. Misalnya. Itu tanah Bogor itu ya? Iya. Oh, Banten gitu. Oke. Berarti setelah diajukan dari Rembang kemudian ke Bogor itu, Iya. kemudian seperti halnya mungkin pemerintahan saat ini ketika dua nama itu diajukan tentu diadakan semacam riset, Pak ya. Apakah nama ini sudah pernah dipakai oleh kota lain? Apakah nama ini sebelumnya pernah digunakan ataupun apa? Iya. Itu dilakukan Nah, oleh pemerintah Belanda. nah. Nah, terus apa istilahnya nama ini dari mana? Alasannya apa dan sebagainya. Itu diteliti benar-benar sama pengadilan Belanda. Oh, sampai itu. Iya. Dicek datanya mungkin ya. Se-Indonesia ada yang sama enggak mungkin gitu ya? Iya, betul sekali. Jadi istilahnya diaudit, Pak ya. Diaudit ya. Dan akhirnya di antara dua nama itu pemerintah Belanda menyetujui nama Bojonegoro. Bojonegoro yang sekarang jadi nama ini ya, Bojonegoro itu. Oh, gitu ya. Jadi dan itu juga kalau kita lahir itu ada akte, Pak ya. Itu juga ada. Oh, gitu. Ya, jadi berdasar ketetapan pengadilan Belanda, Raad van Indiske, Raad van Justice. Ya, itu pengadilan Belanda itu tertulis Naam de Konings. Jadi kan atas nama raja bahwasannya tanggal 25 September 1828 kayak gitu. Ada suratnya. Betul sekali. Sekarang di mana itu, Mbak, suratnya? Untuk suratnya kemungkinan tersimpan di Museum Nasional. Mungkin sana ya. Kemungkinan iya. Tapi jika teman-teman punya koleksi buku di buku sejarah tahun 88 itu ada salinan. Ada salinannya ya. Iya. Lah, berarti di antara kabupaten di sebelah kita tuh hanya Bojonegoro yang berganti nama ya. Tuban kan udah lama. Iya. Lamongan udah lama mungkin Betul kan. sekali. Jombang udah lama, Luar udah lama. Maksudnya kalau setara dengan itu seharusnya Rajek Wesi kan mungkin ya. Iya. Atau Jipang mungkin lah ya. Iya. Kita berubah nama berapa kali ada dari Jipang, kemudian Rajek Wesi, sekarang Bojonegoro. Jadi Ya. kan hanya kita mungkin yang Jadi berubah nama. intinya, nama Bojonegoro ini dipakai ataupun dibuat itu di era kolonial Belanda. Ya. Karena lebihnya seperti itu, Pak ya. Mau diakui atau enggak kan ya. gitu. Dan itu memang disetujui oleh Belanda tadi. Istilahnya bikin suratnya, administrasinya. Ya, betul. Beda dengan misalkan Tuban itu udah zaman Ronggolawe ya. Iya. Udah lama banget kan. Betul. Di luar Belanda kan ya. Iya. Nah, berarti memang kita harus mengakui Bojonegoro itu memang ya ada peran Belanda. Iya, ya mau gimana Mau gimana lagi, memang sejarah seperti itu. Iya. Dan memang waktu itu bisa dibilang
hanya Bojonegoro yang melakukan pemberontakan ke Belanda zaman Diponegoro mungkin. Iya, dan Iya kan? Selama Nah. Belanda menguasai ya, menguasai Indonesia saat ini, itu sebetulnya tidak banyak perlawanan atau pertempuran. Jadi kalau kita membayangkan setiap hari perang di masa Belanda, seperti itu. Betul. Strateginya memang dia pelan-pelan, Pak. Iya, dan istilahnya perlawanan itu hanya dilakukan oleh beberapa golongan, Pak. Betul. Seperti hanya Pangeran Diponegoro, karena beliau adalah pewaris tahta dan sebagainya, atau mungkin karena faktor pemuka agama ya, istilahnya kayak Tuan Imam Bonjol kayak gitu melakukan. Justru malah Sultan itu kan dijadikan salah satu mungkin jenderalnya kayak itu ya. Iya. Betul kan? Dia caranya kan gitu. Caranya emang halus, kemudian dipecah belah gitu ya, diadu domba. Nah, jadi mungkin bisa digarisbawahi dari perbincangan kita ini. Bisa dipisah menjadi dua, Pak ya. Apa itu? Untuk hari jadi kita ngambil daripada itu tadi yang Jepang tadi ya. Iya, yang Jepang itu Monconegoro Wetan tadi ya. Oke. Tapi untuk nama Bojonegoro ini di tahun 1828 setelah pecahnya perang Sosrodilogo. Berarti bisa dikatakan Sosrodilogo ini pahlawan Bojonegoro ya, dan sekarang diabadikan namanya sebagai jembatan. Alhamdulillah, itu luar biasa. Nah, ini panjang, Pak. Ya ada lagi nih. Ini kan baru zaman Sosrodilogo nih ya. Iya. Tapi setelah itu kan sudah adem ayem ya. Iya. Adem ayem kan, nggak ada pergulakan apapun mungkin ya. Adem ayem sampai kemudian di era kemerdekaan. Iya. Nah, kemerdekaan itu ada nggak tokoh-tokoh dari kita itu yang ikut berjuang? Banyak sekali, Pak. Nah, ini menjadi menarik. Dimana apa? Jika teman-teman bertanya tentang perang yang masif di Indonesia itu baru terjadi ketika pasca 45. Pasca 45? Iya. Setelah proklamasi. Iya, betul. Itu baru perang habis-habisan. Iya, jadi banyak terjadi perang di mana-mana. Di mana-mana. Karena apa? Karena memang kondisi Hindia Belanda beralih menjadi Indonesia. Iya. Di mana Belanda ini siapa yang mau? Iya, dia pengen merebut lagi kan. Ataupun apa kayak gitu kan. Akhirnya dengan politik dia yang istilahnya membuat menjadi Republik Indonesia Serikat dan sebagainya, itu kan terjadi perlawanan di daerah-daerah. Betul, termasuk di Bojonegoro. Khusus untuk Bojonegoro ini masifnya itu di agresi militer kedua. 46 nggak sih, Pak? Agresi militer 47, agresi militer kedua 48-49. Malah itu ya? Iya. Jadi di situlah. Siapa tokoh-tokoh yang berperang kuat mempertahankan di Bojonegoro ini? Banyak sekali, mungkin tanpa kita sadari atau mungkin kita nggak kenal atau mungkin menganggap ya ini adalah pahlawan perjuangan kayak gitu. Iya, iya. Dan menjadi ciri pahlawan yang lokal itu jalanannya di jalanan kampung. Perang lokal di jalanan kampung? Iya. Oke. Bukan di protokol. Oke. Kalau kita saat ini di kota Bojonegoro, teman-teman itu bisa mengenali nama-nama tokoh lokal itu di jalanan pinggiran. Misalkan? Serma Abdullah. Odo ya? Pacul. Pacul ya? Serma Abdullah ya. Serma Abdullah. Pacul. Ya. Suraji. Siapa? Reda Suraji. Reda Suraji itu ikutnya Rodo. Iya, Reda Rodo. Serma Maun. Serma Maun itu saya lupa saya. Serma Maun Banjarjo. Oke.
Sersan Dasri juga Banjarjo. Banjarjo. Nanti di stadion ada Letus Suyitno. Letus Suyitno. Letus Wolo. Letus Wolo. Itu ya, ini menjadi nama-nama pahlawan lokal yang diapresiasi oleh pemerintah menjadi nama. Berarti malah yang sekitar luar Bojonegoro ya jadi ini ya. Pinggiran. Istilahnya jalan kedua atau bukan jalan primer. Terus apa perannya? Ya, seperti tadi yang kita bahas, ketika agresi militer kedua itu pecah, Belanda ini ingin menguasai Indonesia kembali. Betul. Nah, ketika dengan bantuan negara-negara lain nikah. Nah, ini kita udah punya tentara. Nah, akhirnya terjadilah perlawanan. Maka di setiap kota pasti terjadi perlawanan dan banyak pahlawan yang meninggal ya. Betul sekali. Kemudian nama-nama mereka diabadikan dengan tadi ya beberapa nama. Betul sekali. Nama-nama di situ. Nah, jadi barangkali teman-teman ketika lewat, oh ternyata nemu ada jalan Serma Maun, jalan Letus Wolo, Suyitno. Nah, ini adalah pahlawan-pahlawan lokal Bojonegoro. Nah, tapi gini, oke, itu setelah kemerdekaan ya. Tapi kan tetap kita akhirnya menang, alhamdulillah. Ya akhirnya menang dan sebagainya. Waktu itu istilahnya masih atas nama Adipati atau Bupati? Beda ya Pak, Bupati sama Adipati? Udah Bupati. Setelah merdeka itu langsung Bupati? Jadi ketika di era Raffles ketika tahun 1818 muncul undang-undang mulai ordonasi itu pemetaan wilayah masing-masing. Terus argumen itu yang tentang struktur itu udah mulai bergeser dari Adipati ke Bupati. Oh gitu. Itu berarti udah lama ya. Iya, akan tetapi untuk pengangkatannya tetap pemerintah Belanda. Oh gitu. tidak pilihan. Bukan pilihan. Pilihan setelah merdeka. Jadi, mungkin saja anak Adipati punya kans, punya harapan untuk jadi bupati, akan tetapi harus sekolah Pak. Oh iya, sekolah praja. Oh gitu. Walah, menarik. Oke, ya, tadi berarti akhirnya menang. Oke, menang dan sebagainya. Cuma gini Pak, oke, ini kalau jarak Bojonegoro mungkin kalau dari sampai ke kemerdekaan sudah selesai ya. Yang lainnya kan mungkin sudah tertata dengan baik, ya insyaallah gitulah. Cuma di Bojonegoro itu juga ada tokoh yang entah ini mitos atau fakta ya, ada namanya Angkling Darmo. Nah, ini sebenarnya dia itu memang ada wujudnya asli atau cuma mitos di Bojonegoro? Karena terkenal banget Angkling Darmo ini. Iya, barangkali pertanyaan Pak Agus ini sama dengan pertanyaan teman-teman nih yang nonton ini. Pasti bertanya tentang Angkling Darmo itu mitos atau fakta. Fakta, betul. Jadi ini menarik, bagaimana dan apa keterkaitan Angkling Darmo dengan Bojonegoro? Gimana itu? Kalau teman-teman searching di Google ya, ketika menyebut Angkling Darmo itu pasti akan merujuk pada 3 tempat. Mana aja tuh Pak? 3 kabupaten ya. 3 kabupaten itu? Iya, Bojonegoro, Pati, sama Temanggung. Temanggung ada? Iya. Kalau Pati saya pernah dengar, Temanggung ada juga? Temanggung gitu. ada juga. Nah, lalu kenapa hal itu terjadi? Tentu masing daerah punya cerita kan seperti itu. Oh ya betul, sama nggak cerita? Itu menarik ini. Sama nggak itu ceritanya itu? Tentu kalau latar belakang ini mungkin sama. Oh gitu. Apa yang melatar belakang cerita itu? Karena Angkling Darmo atau mungkin Ari Dharma. Oh ada versi Ari Dharma? Iya, karena ini di versi Hinduan. Oh gitu. Jadi cerita fabel Hindu itu menyebut Ari Dharma. Jadi seseorang yang bisa berkomunikasi dengan hewan,
tumbuhan. Kalau kita sebagai muslim mungkin Nabi Sulaiman. Iya, betul. Itu Aridharma. Ya. Dan ini menjadi populer di masyarakat kala itu. Atau menjadi semacam dongeng, cerita tidur yang istilahnya menarik untuk diingat dan menjadi semacam apa Pak ya? Ya kayak cerita dia Pak akhirnya. Iya. Kayak cerita. Nah, panjang banget. Dari situlah itu menjadi legenda rakyat. Kurang lebih seperti itu. Lalu apa hubungannya dengan Bojonegoro? Bojonegoro di era sebelum tahun 50 tidak ada cerita Angling Darmo. Sebelum tahun 1950? Iya. Jadi belum ada cerita Angling Darmo? Iya, jadi pasca Indonesia Merdeka sampai tahun 60-an itu cerita Angling Darmo tidak dikaitkan dengan Bojonegoro. Wah, menarik ini. Ini menarik sekali. Justru malah baru muncul tahun 50-an ini. Bahkan tahun 70-an. 70-an bahkan? Iya. Jadi orang Bojonegoro di masa kolonial ataupun apa ya, nggak menganggap Bojonegoro ini bagian Angling Darmo. Oh gitu, tidak mengenal malah mungkin malah. Tidak mengenal, ya mengenal mungkin secara tadi. Iya. Cerita. Ya kok dikaitkan dengan Bojonegoro itu gimana Pak? Itu berawal daripada apa? Di tahun 1967-an. Itu di daerah Kaliwidu yang saat ini kita sebut Wotaniare itu dilakukan ekskavasi oleh bisa dibilang tim peneliti lah ya. OGM maksud itu. Ya, itu melakukan ekskavasi terhadap temuan beberapa batu bata. Yang apa sekarang yang jadi ini petilasan itu? Betul sekali. Ada batu. Ketika dilakukan penemuan itu, tidak seperti saat ini. Mungkin karena media masih sulit, tidak ada sosialisasi. Kalaupun ada sosialisasi, hanya sekedar telah ditemukan beberapa potong batu bata yang diindikasi sebagai bangunan di era kerajaan Majapahit. Oh gitu. Ataupun tidak spesifik Majapahit tapi di era kerajaan kayak gitu. Nah, karena informasi yang sepenggal ini ada beberapa oknum masyarakat ya. Saya tidak menyebut namanya, oknum aja ya. Ini memanfaatkan, dihubung-hubungkan. Iya, antara Bigoda Gathok Matuk mau naik berarti. Iya. Mengkaitkan antara batu bata ini pasti dengan bangunan istana kerajaan. Karena saat itu rakyat jelata, orang umum pasti gede, nggak pakai batu bata. Nah, ini berarti kerajaan. Lalu kerajaan apa yang ada di sini? Di situ. Nah, disinilah dikaitkan dengan nama Bojonegoro. Terus muncullah cerita Angling Darmo. Karena gitu? Angling Darmo berasal dari Bojonegoro. Oh, loh, emang di dalam cerita itu Angling Darmo dari Bojonegoro? Betul, Bojonegoro. Dan itu tertulis di lelampahipun Angling Darmo dalam padahal beda tahun ya Pak? Beda abad ya Pak? Iya, nggak hanya beda abad. Kalau sejarawan itu memandang Angling Darmo ini bagian dari karya sastra. Karya sastra kan? Iya. Enggak, ya tadi misalkan dia jadi dianggap gini, hidup. Kalau dibuat garis merah, nama Bojonegoro ditentukan tahun 1828. Makanya kalau tadi Angling Darmo mengisalkan mungkin di zaman Majapahit, gitu kan maksudnya? Kan beda abad itu Pak. Iya, betul sekali. Bagaimana orang menghubungkan yang beda abad itu jadi sama kan? Iya, begitulah. Jadi setelah digoda Gathok ternyata nggak cuma nama saja, karena dalam cerita lelampahipun Prabu Angling Darma dituliskan kerajaannya Malwapati. Dan kebetulan sekali di sekitaran
lokasi, ada namanya Dukuh Mlawaten. Oh. Sempurna Pak ya? Sempurna, gathuk matuk tenan iku, Betul sempurna. sekali. Nah, dari situlah dari tahun 70-an ke atas, dari mulut ke mulut itulah baru berkembang cerita tentang Angklung Darmo. Itu ya. Padahal tadi ya kisah Angklung Darmo itu adalah Berbeda, ini berbeda. dan itu cerita karangan, Pak. Menurut Mbak beneran. Iya, beberapa sejarawan menilai ini adalah karya sastra. Karya sastra kan, fiktif maksudnya kan. Betul. Jadi bahwa Angklung Darmo itu sebenarnya karangan fiktif kan, Pak. Betul sekali. Bukan yang ada tokoh nyata real, ada kerajaannya kan, bukan seharusnya ya. Iya. Betul ya? Betul. Kok bisa kita sekarang ada petilasannya? Coba tanya teman-teman. Aduh. Makanya gini, dari omongan ini iya ya. masih mempercayai atau mungkin akan berpikir ulang. Ya karena memang betul, karena di dalam cerita Angklung Darmo itu kan banyak cerita yang nggak masuk secara logika ya Pak ya. Iya, masih bisa ngomong dengan hewan dan sebagainya lah. Dan ya banyak hal yang tidak masuk akal di situ lah. Iya. Terus ya lebih masuknya memang cerita fiktif, karangan Betul sastra sekali. tadi itu, Iya. bukan kerajaan yang pernah ada di Bojonegoro. Betul. Gitu kan ya. Iya, barangkali kalau kita bicara tentang kerajaan, teman-teman juga bisa melihat periodik kerajaan di Indonesia. Itu tidak pernah menulis atau mencatat terkait dengan keberadaan kerajaan Angklung Darmo tidak ada. Berarti memang fik bahwa Angklung Darmo itu adalah cerita fiktif, cerita karangan. Itu versi kita lah, versi jenengan dan para mungkin barangkali tokoh lah ya. teman-teman mau meriset ataupun mencari silahkan, barangkali menemukan data-data yang bisa jadi sejarah baru Pak ya. Betul. Karena saya juga pernah ke petilasannya Angklung Darmo, saya juga meragukan ini dulu kerajaannya Angklung Darmo dari mana dasarnya juga enggak jelas. Diperkuat lagi nanti ketika di era tahun 2000-an Angklung Darmo ini dijadikan oleh sinetron di salah satu televisi. Oh ya, rame dulu. Dan itu meledak sekali sinetron. Meledak sekali, betul. Semakin menguatkan bahwasanya nggak hanya menguatkan tapi klaim. Klaim, wah Bojonegoro ini yang punya Angklung Darmo. Gitu. Kebanggaannya akhirnya muncul, akhirnya menambah semakin orang percaya. Betul sekali. Nah ini ya minimal yang teman-teman paham lah ya bahwa ini memang cerita fiktif lah, bukan asli dari tokoh yang ada real nyata. Oke, sekarang kita melebar ke ini Pak. Maaf Pak. Ini kan kita lagi sedang akan pilkada Pak, Mbah. Dan kita akan memilih seorang bupati yang akan memimpin Bojonegoro lah. Jadi kalau Mbah Ngas melihat tantangan di Bojonegoro, bebas apapun itu, menurut jenengan bagaimana Mbah Ngas? Iya, jadi kalau saya melihat kontestasi saat ini, saya mungkin bisa sedikit karena kontestasi mungkin kurang 1 bulan lagi akan, tapi suasananya tetap damai Pak. Ya, dan jadi harus netral. Ya, kan kita netral. Nggak ada gesekan ataupun apa, dan ini sesuatu yang baik karena bisa berpolitik secara dewasa dan menarik Pak. Saya ada semacam riset, barangkali riset saya ini ada kekeliruan, mungkin teman-teman bisa koreksi. Apa itu? Riset apa itu? Pernah mendengar sebelum ataupun dalam 2-3 bulan yang lalu istilah asli Bojonegoro. Oh ya, ini pokoknya jangan membawa Pak ya. Bahaya ini, oke. Gitu, ya, oke, asli Bojonegoro, oke. Pertanyaannya, bupati mana yang berasal asli dari Bojonegoro? Atau mungkin saya bisa persempit lagi, istilahnya kota dan sekitarnya. Ya. Ini menarik. Karena apa? Dari riset saya, tolong teman-teman kalau salah bisa dikoreksi. Saya belum menemukan
bupati yang pernah menjabat di Bojonegoro itu berasal dari tengah-tengah antara Kali Pacal dan Kali Gandong. Itu versi Gathuk Matuk ya Pak? Analisa Pak. Analisa ya. Ya itu analisa betul. Jadi lah kan di Gathuk Matuk kan. Jadi apa istilahnya bisa di cross check misalkan jika ke atas sebelum ini Bu Ana ya, Bu Ana itu berasal dari Singgahan. Sebelum Bu Ana itu Kang Yoto. Dan teman-teman perlu tahu Kali Pacal itu di Kapas, sedangkan Kali Gandong itu di SMA 2 kalau nggak salah SMA 2. Jadi kota ke selatan ini tengah-tengah yang saya maksud. Nah, Kang Yoto berasal dari luar Kali Pacal. Iya, di luar betul. Di atasnya Kang Yoto ada Santoso. Itu juga Mburno ya? Mburno sekali. Ya. Luar lagi. Sebelum Santoso Atlan. Ya, Atlan Sidoarjo. Ya. Sebelum Atlan Imam Supardi. Dari Pamekasan Madura. Sebelum Imam Supardi ada Sujito. Sujito juga entah dari Madiun ataupun mana. Ya. Belum lagi Suyono, Arif Sudarsono, Sandang, Tamsi Tejo Sasmito, nggak ada yang dari Bojonegoro. Maksudnya Bojonegoro dalam versi Kali Gandong dan Kali Pacal. Oh itu, kalau versi itu ya? Iya. Berarti kalau saya rupanya Kapas nggak bisa jadi bupati dong? Nah, sampean tengah-tengah. Mungkin ada caranya. Loh, berarti nanti kalau saya calon bupati bisa pakai nama saya asli Bojonegoro. Bisa nih berarti saya ya? Bisa. Bisa. Kan saya di tengah-tengah itu. Tapi asli Bojonegoro yang mana ini? Ya, saya versi yang di tengah Kali Gandong. Saya lebih spesifikkan lagi ya. Terkait karena ini udah ada 2 calon bupati. Yang pertama itu Bapak Teguh ya. Yang kedua itu Bapak Wahono. Itu keduanya berasal dari luar kali itu. Oh gitu ya? Iya. Di luar Kali Gandong dan Kali Pacal. Kali Pacal, betul. Karena Pak Teguh itu dari Kedung Adem. Terus Pak Wahono ini Ndolo Gede kayak. Dan menariknya belakang rumah Pak Wahono ini Kali Gandong. Oh pas ya? Di luar Kali Gandong. Jadi nanti teman-teman terlepas dari apa siapapun, yang silakan memilih yang terbaik buat kita. Asli versi yang di tengah-tengah Kali Gandong Kali Pacal. Kalau kita berdua itu asli Bojonegoro Pak. Tengah-tengah Kali Gandong Kali Pacal. Pas ini kita ini berarti. Cuma nanti harapannya jenengan apa Pak terkait Bojonegoro untuk siapapun yang kepilih ya? Siapapun kepilih. Harapan untuk Bojonegoro apa ini Pak? Kalau saya gini, Bojonegoro ini bisa dilihat daripada sumber daya alamnya, kita bisa syukuri juga. Ini Bojonegoro salah satu kabupaten yang kaya. Nah, saya flashback lagi ke sejarah. Ketika Bojonegoro ini dibentuk di tahun 1828 sampai 100 tahun, kita tidak memiliki apa-apa. Bahkan waktu zaman Pak Atlan, Pak Imam Supardi kita termasuk kabupaten termiskin Pak. Berarti tidak hanya 100 tahun mungkin ya? Iya, jadi 100 tahun pertama. 100 tahun pertama itu nggak punya apa-apa? Nggak punya apa-apa. Bahkan kalau kita sekarang mencari-cari peninggalan, objek, bangunan ataupun apa di era nggak ada ya? Kita akan kesulitan. Oh iya ya. Saya baru ngeh di situ. Berarti ya kan? 100 tahun pertama itu benar-benar nggak ada. Berarti 1828 sampai 1928. Itu nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Karena waktu itu mampunya hanya rumahnya kayu ya mungkin waktu itu. Dan kayu pasti gampang rusak. Baru setelah itu baru muncul bangunan-bangunan. 100 tahun selanjutnya di 1828 sampai mungkin nanti 2028 itu baru. Di tahun 1924 mulai dilakukan pembangunan bendungan Klepek. Bendungan Waduk Pacal. Alun-alun. Pasar. Komplek
Pendopo itu. Pendopo dan sebagainya, dan itu secara apa Pak diresmikan itu di tahun 1933. 1933. Artinya di 100 tahun kedua ini seperti kita kaya raya. Gitu ya, Iya. alhamdulillah. Kaya raya dan membangun. Dan membangun terus berkelanjutan. Dan ini kalau periodisasinya itu kan sampai 2028. Ya. Apakah nanti setelah itu kita balik miskin lagi? Wah, menarik ini. Oh iya, menarik. Gitu kan? Oh iya. Jadi oh, miskin, iya. kaya. Periodenya gitu ya, periodisasinya ya. 100 tahun pertama 19 sampai 1928. 100 tahun kedua adalah sampai 2028 ini. Setelah itu apa ini? Jangan-jangan, gitu kan Pak? Iya. Jangan-jangan nanti malah era kembali. Kalau tidak dipikirkan, kita jor-joran ataupun apa tanpa memikirkan masa depan. Seperti yang kita tahu ya, kita tergantung dengan eksplorasi minyak kan, dan tentu itu akan terjadi penurunan produksi. Betul. Nah, jika kita nggak melihat periodisasi ini, kita akan kehabisan modal, Pak. Nah, ini mungkin analisa versi sejarawan ini. Anak cucu yang nanti dewasa di tahun 30 ke atas, kleng-kleng loh, Pak. Iya. Menarik, Pak, karena ini kan memang versi jenis sebagai sejarawan. dan menarik ini. Dan berarti memang tantangan Bupati ke depan berat banget ini pasti, Pak. Iya, tidak hanya memanajemen keuangan, akan tetapi juga bagaimana uang ini masih terus bisa dinikmati. Karena gini, saya juga berpendapat gitu. Kita kan selama ini hanya bertumpu kepada minyak ya. Betul minyak. sekali. Padahal kita tuh punya hutan sebenarnya, punya tanah yang subur. Nggak pernah diperhatikan, Pak. Bayangkan hutan itu mungkin 50% wilayah Bojonegoro kan hutan. Sekarang mana hutannya? Nggak ada habis. Itu juga potensi besar sebenarnya. Jadi itu pesan saya buat siapapun nanti yang terpilih ya, periodisasi ini jangan sampai dari miskin menjadi kaya, selanjutnya miskin kembali. Kita bisa mempertahankan kekayaan kita ini. Alhamdulillah. Jadi tetap sejahtera. Amin. Seperti itu. Cukup mungkin Pak ya? Ya, untuk saat ini mungkin bisa dilanjut materi yang lain. Karena memang sebenarnya kalau bicara sejarah itu nggak akan pernah selesai, Pak. Iya. Karena saya berprinsipnya gini, kita itu kan dalam yang kita lakukan itu kan nguri-nguri sejarah tadi ya. Iya, betul. Nah, padahal yang paling penting itu kan mempersiapkan sejarah. Iya, mengambil pelajaran, Pak. Mempersiapkan sejarah. Makanya karena yang kita lakukan sekarang itu kan jadi sejarah untuk beberapa tahun berikutnya. Makanya kalau teman-teman kalau sekarang itu punya HP, punya apa, digunakan aja untuk merekam apapun, disimpan, kemudian itu akan jadi sejarah 10-20 tahun ke depan. Itu yang saya lakukan, Pak. Jadi laptop saya itu penuh dengan foto-foto, video, ya meskipun cuma asal-asal. Iya. Rekam semua. Karena saya mempersiapkan 10-20 tahun ke depan itu akan jadi bukti sejarah yang luar biasa. Jadi mempersiapkan juga lebih penting daripada nguri-nguri sejarah. Betul sekali. Terus terakhir mungkin untuk harapan untuk warga Bojonegoro secara umum, mungkin ada yang mau disampaikan? Secara umum terkait dengan sejarah mungkin kita minus data ataupun literasi, akan tetapi kurang tidak berarti tidak ada. Dan seperti yang Pak Agus tadi bilang bahwasanya kita tidak perlu menjadi sejarawan ataupun ahli sejarah, akan tetapi kita bisa belajar dari sejarah di masa lampau untuk mengetahui seperti inilah saat ini, dan kita bisa membangun imajinasi minimal mau dibawa kemana atau seperti apa kota Kabupaten Bojonegoro tercinta ini. Tapi seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Memang tadi Mbak Angas tidak pernah selesai 1 jam atau 2 jam, ini akan panjang sekali. Jadi nanti lain waktu kita ngobrol lagi, Mbak ya. Siap. Nanti karena bahasanya mungkin tidak hanya Bojonegoro. Iya. Karena Bojonegoro pun ini belum selesai sebenarnya. Iya. Dan mungkin teman-teman kalau punya usul apa yang perlu dibahas, mungkin bisa nulis di komentar, nanti
Pak Agus akan menindaklanjuti. Kalau saya tuh gini Mbak, ini sebelum tutup ya, satu punya mimpi gini, ini mungkin teman-teman semoga bisa merespon ya. Satu pingin membuat antologi buku, Ya. itu dari kumpulan tulisan teman-teman untuk menulis sejarah desanya masing-masing. Betul sekali. Itu yang ingin saya wujudkan. Nah nanti kalau sudah ada kelonggaran lah, saya akan buat itu. Nanti saya umumkan ke warga Bojonegoro agar menuliskan sejarah desa masing-masing. Nanti saya jadikan buku. Nanti harapan saya kapan gitu. Oke gitu, Mbak Mas, matur nuwun sangat sudah berkenan ngobrol dengan kita. Kita lanjutkan untuk season berikutnya kalau ada waktu dan momen yang pas gitu ya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip.